Saya Marianil Sitawanur. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menjelaskan sedikit tentang hipertensi. Baik, yang pertama, pengertian hipertensi. Hipertensi adalah kondisi medis di mana tekanan darah di dalam pembuluh darah arteri meningkat di atas batas normal secara terus-menerus. Kondisi ini lebih dikenal sebagai tekanan darah tinggi, tekanan darah sistolik, dan tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik adalah angka atas pada hasil pembacaan tekanan darah, yaitu tekanan di arteri saat jantung berkontraksi dan memompa darah. Sementara itu, tekanan darah diastolik adalah angka bawah, yaitu tekanan di arteri saat jantung beristirahat di antara detak jantung. Klasifikasi hipertensi. Menurut laporan ke-7 Komite Nasional Gabungan tentang Pencegahan, Deteksi, Evaluasi, dan Pengobatan Tekanan Darah Tinggi. Tekanan darah normal, tekanan sistolik di bawah 120 mmHg dan tekanan diastolik di bawah 80 mmHg. Prahipertensi, tekanan darah diastolik 120 sampai 139 mmHg atau tekanan diastolik 80 sampai 89 mmHg. Hipertensi stadium 1, tekanan darah sistolik 140 sampai 159 mmHg atau tekanan darah diastolik 90 sampai 99 mmHg. Hipertensi stadium 2, tekanan darah diastolik sama dengan atau lebih dari 160 mmHg atau tekanan darah diastolik sama dengan atau lebih dari 100 mmHg. Baik, yang berikut jenis dan faktor hipertensi. Yang pertama, hipertensi primer. Penyebabnya tidak diketahui secara pasti karena pada awalnya hipertensi primer ini tidak menimbulkan gejala, tetapi beda cerita kalau tekanan darah sudah tinggi atau komplikasi telah berkembang. Hipertensi ini terkait dengan faktor genetik. Yang kedua, hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder adalah jenis hipertensi yang memiliki penyebab utama yang spesifik dan dapat diidentifikasi. Penyakit ini jauh lebih jarang terjadi dibandingkan hipertensi esensial, hanya menyerang 5-10% pada pasien hipertensi, disebabkan oleh kondisi medis seperti penyakit ginjal, kelainan hormon atau obat-obatan. Faktor risiko hipertensi. Usia, genetik, dan riwayat keluarga adalah 3 faktor risiko hipertensi yang tidak dapat diubah. Yang pertama, usia. Risiko hipertensi cenderung meningkat seiring bertambahnya usia, terutama pada kelompok usia lanjut. Yang kedua, genetik dan riwayat keluarga. Yang berikut gejala hipertensi, silent killer atau pembunuh senyap. Kenapa dikatakan pembunuh senyap? Karena pada awalnya hipertensi tidak menunjukkan gejala, tetapi ketika tekanan darah sudah tinggi, mungkin ini gejala yang akan muncul seperti sakit kepala berat, pusing dan kelelahan, sesak napas dan nyeri dada, pandangan kabur, serta pendarahan dari hidung. Baik, yang berikut komplikasi hipertensi pada organ tubuh. Yang pertama, jantung. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah seiring waktu. Hal ini dapat mengakibatkan gagal jantung dan penyakit jantung koroner yang berpotensi menyebabkan serangan jantung. Yang kedua, otak. Hipertensi dapat merusak pembuluh darah di otak, membuatnya menyempit, tersumbat, atau bahkan pecah. Kondisi ini dapat menyebabkan stroke iskemik atau stroke yang diakibatkan oleh penyumbatan, atau stroke hemoragik atau stroke yang diakibatkan oleh pendarahan. Yang ketiga, ginjal. Hipertensi adalah penyebab utama penyakit ginjal kronis dan gagal ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, mengganggu kemampuannya untuk menyaring limbah dari darah. Yang keempat, mata. Hipertensi dapat merusak pembuluh darah di retina mata, sebuah kondisi yang disebut retinopati hipertensi. Jika tidak diobati, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan yang parah, dapat menyebabkan kebutaan. Yang berikut pencegahan dan pengobatan hipertensi. Akronim cerdik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah
panduan gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit tidak menular atau PTM, termasuk hipertensi. Berikut adalah penjelasan untuk setiap poinnya. Yang pertama, C. Kesehatan secara berkala. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk memantau kondisi tubuh dan mendeteksi dini masalah kesehatan. Dengan mengetahui kondisi kesehatan, pencegahan dan pengobatan dapat dilakukan lebih lanjut. Yang kedua, E. Enyahkan asap rokok. Hindari merokok dan paparan asap rokok. Asap rokok berbahaya bagi perokok aktif maupun pasif dan dapat memicu berbagai penyakit tidak menular. Yang ketiga, R. Rajin aktivitas fisik. Lakukan aktivitas fisik secara teratur untuk membakar kalori dan menjaga kebugaran tubuh. Aktivitas fisik yang rutin dapat membantu untuk mengelola berat badan dan menjaga kesehatan jantung. Yang berikut, D. Diet seimbang. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Diet seimbang bukan berarti tidak makan makanan tertentu, melainkan mengatur porsi dan jenis makanan yang dikonsumsi setiap hari. Yang berikut, I. Istirahat yang cukup. Pastikan waktu istirahat dan tidur cukup. Istirahat yang cukup penting untuk memulihkan energi dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Yang berikut, K. Kelola stres. Atur dan kelola stres dengan baik. Stres yang tidak terkontrol dapat memicu berbagai masalah kesehatan, termasuk hipertensi. Lakukan kegiatan yang disukai atau berbagai cerita untuk mengelola stres. Baik, yang terakhir, kesimpulan. Hipertensi adalah kondisi serius yang bisa dicegah dan dikendalikan. Pengelolaan gaya hidup adalah kunci utama. Ukur tekanan darah Anda secara rutin. Jalani gaya hidup sehat sekarang juga. Konsultasikan dengan dokter untuk penanganan yang tepat. Jadilah pahlawan bagi kesehatan diri Anda sendiri. Baik, itu saja video singkat dari saya. Sampai ketemu kembali di video edukasi selanjutnya.